Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya menuntun kita sepanjang malam. Dan pagi hari ini kita boleh menikmati sukacita, hari baru, hari karunia-Nya. Dan sebelum memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kita melalui program Renungan Harian Toraya edisi Selasa 10 Oktober 2023. Karena itu mari persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah beserta kamu sekalian. Amin. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Sebelum itu mari berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih setiamu dalam sepanjang malam di istirahat kami, sehingga hari ini kami boleh kembali mengalami dan menyaksikan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Sebelum memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh menyadari kami terbatas ya Allah. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, lalu kami melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tentang hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Amin. Arti ibadah, tema perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita sering akrab dan menyanyikan syair lagu PKJ 264. "Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur." Yang kemudian dari penggalan lagu ini melontarkan sebuah pertanyaan mengenai maksud dan tujuan dari peribadatan yang dilakukan oleh setiap orang. Jika pertanyaan itu ditujukan kepada kita, bagaimana seharusnya jawaban kita? Ibadah dalam bahasa Ibrani avodah adalah suatu ekspresi yang diperlihatkan dalam sikap merendah untuk menyatakan bakti kepada Yang Maha Kuasa. Singkatnya, ibadah adalah sikap mengabdikan diri kepada Tuhan. Jika ibadah diartikan seperti itu, lantas bagaimana seharusnya kita berekspresi dalam ibadah? Teks kita memperlihatkan suatu praktek peribadatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, yakni berpuasa. Jika diperhatikan, sebenarnya tidak ada yang salah dari tindakan berpuasa, karena berpuasa adalah ekspresi merendah di hadapan Tuhan lewat perkabungan atas dosa-dosa dan juga suatu ekspresi atas duka cita, dan itu baik jika dilakukan. Namun yang aneh dari kisah ini, bahwa orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes datang kepada Yesus hendak memberikan protes karena murid-muridnya tidak berpuasa. Dengan segala hikmat yang ada padanya, Yesus meresponnya dengan menggunakan 3 perumpamaan, yaitu mempelai laki-laki, lalu menambal secarik kain baru pada kain tua,
dan mengisi anggur ke dalam kantong kulit yang tua. 3 perumpamaan itu memberikan penegasan bahwa ritual-ritual peribadatan yang dilakukan membutuhkan pemaknaan yang lebih dalam dengan maksud dan tujuan yang baik, yakni untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dipamerkan demi kemuliaan diri sendiri. Pesannya jelas bagi kita, bahwa milikilah hati yang tulus ikhlas dalam beribadah kepada Tuhan, Sang Sumber segala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah untuk setiap tuntunan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Melalui perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh kembali diingatkan bagaimana kami harus menjalani kehidupan peribadahan kami, agar benar-benar bahwa yang kami lakukan adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya sekedar mencari nama di depan sesama. Kami mohon agar setiap tindakan ibadah kami adalah sebagai pengabdian diri kami kepada Tuhan yang kami lakukan dengan sungguh dan dengan penuh sukacita. Bapa dalam kerajaan sorga, kiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk semakin meneguhkan iman kami melalui firman yang telah kami dengarkan, bahkan dalam setiap kerja kami hari ini, berbagai tanggung jawab yang kami hendak lakukan, akan kami lakukan dengan penuh sukacita sebagai bentuk pengabdian diri kami kepada Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam perjuangan mereka, dalam hidup masa muda mereka. Kiranya senantiasa mereka bergumul dengan sungguh bersama Tuhan. Mereka senantiasa mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup dan perjuangan mereka. Dan kami rindu melihat bahwa cita-cita mereka, impian dan harapan mereka akan terwujud dalam pertolongan Tuhan sendiri. Yang sedang bergumul dalam sakit, Engkau Bapa yang senantiasa memulihkan melalui berbagai cara yang Tuhan perkenankan. Sehingga kami tahu bahwa kasih sayang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang bergumul dalam sakit, mereka yang bergumul dalam duka cita sekalipun. Engkau Allah yang senantiasa hadir sebagai penghibur yang sejati bagi mereka. Kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau menuntun kami dengan kasih sayang-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami. Sambut kami yang datang bermohon di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, kiranya senantiasa kita menjadi pelaku-pelaku firman yang taat, dan karena itu arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.